Oke, selamat malam semuanya ya. Ini Talk edisi 30 Mei 2022. Malam ini seperti biasa kita akan membahas perkembangan IHSG dan topik yang akan kita angkat malam ini adalah terkait dividen ya, karena banyak saham yang sedang bagi-bagi dividen. Nah, inilah yang menarik untuk kita bahas karena juga banyak sekali yang mengajukan ide pembahasan terkait dividen ini diambil atau tidak itu ya. Jadi kita akan lihat, kita akan sharing pengalaman kami ya terkait dividen ini ya. Jadi tentu saja ya ini sebenarnya lebih ke topik investasi karena dividen itu sebenarnya adalah bagian dari tujuan dari berinvestasi. Namun ya bisa juga diambil oleh seorang trader ya. Nah, banyak trader yang sekarang ini saya lihat ya dari konsultasi, dari report advisor kami di private trading room juga berkonsultasi terkait dividen. Tentu saja ini juga kita akan bahas nanti bagaimana sih sudut pandang kami ya sebagai investor dan juga seorang trader menyikapi sebuah dividen ya. Case yang kita akan ambil mungkin Bapak Ibu sudah lihat di judul ada PTBA. Kita akan lihat bagaimana kemungkinan yang terjadi nanti apabila PTBA membagikan dividen yang katanya besar sekali gitu ya. Menurut banyak orang dividennya besar, menarik, bisa profit atau tidak dan sebagainya. Dan juga saham MPMX dan yang baru-baru ini saham BSSR yang di PIR ya. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana sih kita memutuskan untuk mengambil atau tidak sebuah dividen ya, karena ini sangat penting sekali. Tentu saja ini setiap orang mungkin akan berbeda, tapi kita akan coba sharingkan, mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan ide atau mendapatkan inspirasi ya gitu. Oke. Selain itu kita juga akan membahas seperti biasa saham-saham, ide saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok terakhir. Ini cukup ya, ada beberapa, ada hubungannya juga dengan topik dividen ya. Ini dari Pak Sugi. Bagi dividen gede dan sebagainya, nanti kita akan bahas itu ya. Nah, oke, kita akan membahas terlebih dahulu IHSG yang hari ini ya kita katakan bergerak mix ya, atau naik dan turun, dan penutupannya adalah positif ya. Jadi di Stockholm, kita lihat Stockholm dulu ya. Stockholm edisi terbaru, edisi 29 Mei 2022. Ya, ini Bapak Ibu mungkin sudah baca. Ya, jadi artinya pergerakan hari ini sebenarnya sudah kita sampaikan bagaimana potensinya di Stockholm, tapi kita akan coba lihat perkembangannya gitu ya. Jadi IHSG ini sudah mencapai target kedua pullback, target swing ya, yaitu di 7036 ya, yang kami sampaikan sejak di edisi 15 Mei ya. Ini edisi 15 Mei, ini 15 Mei ya, 15 Mei, yang mana target pullbacknya adalah 7036 atau area 7030 atau 7040, itu areanya. Dan alhamdulillah sampai dengan minggu kemarin skenario tersebut berhasil terbaca dengan sangat-sangat baik ya. Dan hari ini penutupan IHSG pun di 7037. Artinya ini berada di target itu. Nah, bagaimana prediksi kami setelah target tersebut tercapai gitu ya, itu sudah kami sampaikan di Stockholm edisi kemarin, edisi 29 Mei, yang mana judulnya di sini sudah jelas, waspada, IHSG sudah capai target pullback. Yang artinya harusnya terjadi koreksi. Nah, hari ini ada koreksi dan sebagainya. Itulah hal yang wajar ya, walaupun penutupannya ditutup naik tipis gitu ya. Jadi pergerakan minggu ini kami perkirakan akan berkisar di resist 7.100 sampai dengan 6.900. Jadi kecenderungannya adalah konsolidasi ya. Jadi
kemungkinan tekanan beli ini sudah mulai melemah karena banyak posisi-posisi saham itu sekarang ini posisinya adalah sell on strength, apalagi saham-saham yang dividen kebanyakan mengalami koreksi atau penurunan sehingga ya ikut menekan pergerakan IHSG secara umum gitu ya. Nah, begitu. Nah, bagaimana hari ini? Hari ini saya lihat sudah mulai muncul tekanan jual ya, dan sempat turun di 6.978 jadi ya pergerakannya akan bergerak di area di sini aja sampai dengan mungkin di support gap di 6.885 itu mungkin minggu depan lagi. Jadi kemungkinan ya ini akan bergerak flat atau koreksi tipis ya, atau konsolidasi turun tipis gitu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana. Yang jelas itu adalah kita tidak trading IHSG, tapi kita harus tahu diri, artinya kita trading di saham-saham yang mana kira-kira dan bagaimana strategi portofolio kita kalau IHSG sudah mencapai target pullback-nya ya, seperti itu kira-kira kegunaan kita mengetahui bagaimana potensi IHSG. Nah, di sini ada stock call ya. Jadi stock call itu ada pilihan saham juga. Rekomendasi ini khusus untuk private trading room. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sahamnya apa ya, terutama member kami di private trading room. Kalau Anda member berarti Anda bisa akses ini dengan mengeklik dan muncul, yaitu sahamnya adalah Nelly. Ini saham pilihan minggu ini ya, dan ya sesuai dengan perkiraan saham ini langsung loncat. Ini sudah kita bahas juga sebenarnya, ada yang bertanya di F-Talk terakhir, kita juga sudah bahas apa adanya juga. Jadi hari ini langsung naik dengan signifikan, naik 23%. Jadi ya selamat buat yang beli. Buat yang belum beli, tenang saja, tidak perlu Anda takut tidak dapat profit, karena selama bursa itu masih buka, selama Anda masih bergabung dengan layanan PTR ya pasti akan dapat rekomendasi baru gitu loh. Jadi nggak usah takut, nggak usah kejar-kejaran, nanti akibatnya akan buruk. Kenapa? Karena Nelly ini tipikal adalah super agresif. Nanti ketika Anda beli ternyata dia turun dan Anda dihabisi ke bawah. Nah seperti itulah. Jadi menurut kami kalau Anda mungkin tidak dapat sebuah saham yang Anda incar, itu tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu stres, karena selama bursa itu masih buka, selama Anda masih join PTR ya Anda akan dapat saham baru lagi gitu loh ya, kayak nggak ada saham yang lain aja gitu loh ya. Jadi nggak perlu Anda kejar-kejaran di harga yang tinggi, kita akan carikan lagi besok di PTR, tenang saja. Oke, jadi begitu. Kita masuk ke ide saham dulu ya. Kita ambil yang dividen-dividen, nanti kita akan bahas dari Soci. Saya belum jual, ikut beli PTR di 180-an, masih bisa naik di TP berikutnya. Punya 5 PV saja, berarti posisinya lebih kecil dari private trading room karena PTR beli 10 PV. Oke, kita coba lihat Soci apakah masih bisa naik atau tidak. Kalau target kami di PTR sendiri, target keduanya setelah 200 adalah, sebentar saya cek dulu. Jadi ini kita membeli Soci ini di tanggal terakhir ya. Terakhir kita membeli Soci di tanggal 13 Mei di harga 186 187 sebanyak 10 PV ya, dengan target di angka 200. Target pertama hari ini tercapai, target keduanya adalah 220 menurut kami ini masih memungkinkan karena swing untuk Soci saat ini adalah di area konsolidasi tersebut. Jadi sementara ini dengan penutupan hari ini yang ya bisa dikatakan cukup baik dengan volume yang cukup bagus, dan dia tutup di atas EMA 60 juga, kemungkinan masih bisa berlanjut dia angka 208 terdekat, dan ke target kedua yaitu di 220 kira-kira begitu. Tapi ya karena belinya 5 PV, memang ya mungkin bijaksananya adalah di take profit sebagian tetap ya, untuk mengamankan profit yang sudah ada. Anda sudah punya profit, diamankan untuk mengantisipasi ternyata bisa saja Soci tidak berlanjut ke target tersebut. Dan juga proteksi selalu dinaikkan, silahkan dikonsultasikan lagi dengan tim advisor berapa kira-kira proteksi yang harus dinaikkan, di angka berapa gitu ya. Oke, kemudian kita
Kita lanjut ke Pak Agus Supartariawan. Saham keras sudah mematahkan tren turun yang dibentuk sejak 14 Januari. Apakah potensi reversal menjadi bullish untuk trading medium term? Berarti yang dimaksud adalah tren jangka menengah ya. Kita coba keras ya. Nah, di sini keras apakah sudah reversal? Kalau di sini kita lihat dari trennya, kita tarik trendline ya. Kita tarik trendline yang sekarang ini keras berada di atas EMA 60 ya, dan mungkin ini adalah proses ya, proses. Jadi kalau kita lihat dari tren jangka menengah yang dibentuk sejak 2001, tren turun ya. Ini sekarang ini relatif memang berada di ya, mungkin ini adalah di area yang menentukan. Konfirmasi reversal menurut kami ada di angka 418 ke atas, yang mana sudah dibentuk sebuah resist yang ini juga yang jelas ini kalau dipecahkan harusnya ini adalah konfirmasi yang baik ya untuk melanjutkan uptrend dalam jangka menengah ya. Kalau dalam yang ditanyakan adalah jangka menengah, konfirmasinya berada di 416 ya, karena kalaupun dia naik di EMA 60 belum tentu dia uptrend, karena secara historis EMA 60 ini sementara ini belum menjadi patokannya ya. Jadi kita akan lihat di resist 418 ke atas, kalau dia bisa tutup di atasnya kemungkinan besar probabilitas untuk melanjutkan uptrend ke angka ya 500-an ya, 500 600 ya, 500 sampai dengan 660 ini kemungkinan besar bisa berjalan dengan baik ya. Baru terkonfirmasinya di 418 ke atas. Kalau saat ini mungkin kita untuk trading masih untuk swing dulu untuk mengantisipasi terjadi rejection di trend line dan juga resist 418 tersebut. Kira-kira begitu. Lanjut. Dari Hotma, untung high saya jual tadi Pak. Ini sudah konsultasi sebelumnya berarti. Nah, skip ya. Malam ini boleh dibahas lagi BP, tutupannya bagus, bisa lanjut ke TP berapa? Jadi BP ini kalau tidak salah di PTR sudah mencapai TP kedua. Sebentar saya cek, saya agak lupa juga karena yang trading kan bukan saya. Jadi BP itu target pertamanya adalah di angka 90, karena kita belinya di angka 85 ya, 85 86. Target BP itu TP satunya adalah 92, silahkan dicek member PTR. Tanggal 18 Mei hotlist, tanggal 18 Mei ya, edisi 18 Mei, TP satunya adalah 92 dan TP keduanya adalah 103. Jadi sekarang ini BP berarti sudah mendekati target kedua. Ini mungkin juga sama dengan di Twitter. Kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti Twitter kami, targetnya adalah di 103. Itu adalah target kedua untuk BP, yang mana itu adalah level ya 1,6 ya, di bawah 1 tik 0,618 ya. Berarti 103 atau 104 area target kedua untuk. Dengan penutupan hari ini yang sangat bagus, menurut kami ini masih memungkinkan. Kalau untuk ke 104 harusnya besok bisa tercapai, harusnya begitu ya. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan BP, karena kalau BP ini bisa naik di atas itu berarti akan lanjut uptrend karena sudah terkonfirmasi membentuk higher low di 80 ini, dan ini cukup bagus sejauh ini. Oke. Berikutnya sebelum kita membahas dividen, kita lihat HMSP, update HMSP. Jadi HMSP terakhir kita bahas itu targetnya adalah 1075 dan hari ini sudah di 1100 gitu ya. Berarti saat ini HMSP berpotensi melanjutkan hari ini naiknya cukup bagus juga, cukup kuat. Harusnya bisa berlanjut ke 1160 sampai dengan 1195 atau 1200. Itu ya perkembangan untuk HMSP, cukup bagus, cukup kenaikan ini sepertinya akan berkelanjutan ya. Kita akan lihat nanti di 1200 itu apakah dipecahkan atau tidak. Oke, kita akan membahas terkait dividen. Ya kita
bisa simpulkan nanti dividen itu bisa menjadi sebuah jebakan atau sebuah keuntungan yang kita bisa dapatkan dari sebuah saham gitu ya. Nah, di sini kita akan sharing terkait dividen. Jadi di sini ada yang bertanya terkait MPMX, niat nyari dividen malah nyangkut. Saya bisa naik lagi nggak ya ini? Ini bisa naik lagi nggak? Berarti sekarang ini posisinya adalah floating loss ya. Jadi MPMX ini hari ini gap down turun ke 1250 ya. Kemarin di angka 1300-an. Jadi begini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah membaca artikel kami terkait dividend trap di website mungkin tahulah. Atau yang sering nonton Jeff Talk ya, apalagi member yang konsultasi harusnya sudah tahu bagaimana pandangan kami terkait dividen. Jadi dividen itu adalah satu, ini untuk Bapak Ibu yang mungkin masih baru, kita harus jelaskan. Jadi ketika kita membeli sebuah saham, itu kita akan berpotensi mendapatkan capital gain atau capital loss. Capital gain harga beli kita, selisih antara harga jual dan harga beli. Kalau harga belinya lebih rendah daripada harga jual, berarti kita mendapatkan capital gain. Kalau harga jualnya lebih rendah dari harga beli, berarti capital loss. Ya, dengan catatan Anda sudah menjualnya, ya sudah terrealisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan bisnis ya untuk pemegang saham, yaitu kita sebagai pemegang saham. Nah, dividen ini dibagikan biasanya ya 1 tahun sekali, ada yang dua kali dalam setahun, macam-macam, setiap emiten itu berbeda-beda. Nah, untuk case MPMX ini ya kita bisa lihat, kita menggunakan chart monthly aja di sini. Bisa kelihatan nggak? Nah, di sini kita bisa tahu. Jadi dividen terakhir itu Mei 2022, kemudian Juni 2021, 2020 Juni, kemudian 2019 bulan Juni juga. Nah, ini sedikit maju jadwal dividennya. Kemudian ini juga ada November 2017. Ini 2 kali 2017, Mei dan November 2016. Jadi begitu ya. Jadi ditentukan saat RUPS ya. Jadi dividennya itu berapa dan kapan jadwalnya itu ditentukan oleh pemegang saham di rapat umum pemegang saham ya. Nah, untuk kasus MPMX ini memang semua saham. Jadi mindset kita untuk mendapatkan dividen itu adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang sifatnya kita tidak perlu mentransaksikan beli dan jual atau mentradingkan sebuah saham, dan kita mendapatkan tiba-tiba kita mendapatkan uang yaitu dalam bentuk dividen itu. Nah, ada sebuah strategi investasi untuk itu ya, yang mana berfokus untuk memang mencari dividen. Tetapi pada dasarnya setiap strategi itu punya kecenderungan masing-masing atau memiliki karakter masing-masing, memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang trend following atau growth investing, atau ada yang value investing, ada yang dividend investing dan sebagainya. Itu akan membedakan siapa yang menggunakan strategi tersebut. Nah, untuk dividen ini sebenarnya adalah cocoknya menurut kami, ya kita tidak mengeneralisasi, cocoknya adalah untuk orang-orang yang benar-benar tidak memiliki banyak waktu atau tidak memiliki waktu sama sekali untuk memonitor, untuk mentransaksikan posisi atau sahamnya di portofolio ya. Jadi memang dia fokus membeli dan untuk mendapatkan dividen. Nah, bukan seorang trader yang berspekulasi membeli hari ini untuk mendapatkan dividen besok gitu. Nah, ini yang membuat masalah ketika kita tidak tahu kalau misalkan perbedaan strategi itu juga berbeda konsekuensinya. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah studi kasus yang mana kebetulan kita
pernah punya pengalaman berinvestasi di saham MPMX ini di tahun 2018 ketika awal-awal PIR ya. Ketika itu kita berinvestasi awal itu saham BRI di harga 2800-an, Astra di 6600, Kalbe 1200, 1100 dan MPMX di harga 805 ya. Ini ya di bawah ini daily report ini berarti kita sudah berhasil berinvestasi sebanyak 6 PV. Current PV ini adalah posisi saat itu ya, posisi saat itu yaitu sebesar 6 PV di tanggal 12 Oktober 2018 ini ya. Kita lihat 12 Oktober 2018. Jadi di sini ya, kita bulan Oktober tuh ini ya, kita tandai. Kita waktu itu investasi ketika MPMX bergerak di 800-an ini sebanyak 6% dari total portofolio kita waktu itu. Nah, kemudian MPMX membagikan dividen di tahun depannya yaitu di Juni 2019 sebanyak 480 per lembar saham. Ketika itu ya sahamnya sudah mengalami kenaikan dari harga beli kita sebanyak 80% lah. Jadi kita sudah floating profit 80% saat MPMX membagikan dividen sebesar 400-an rupiah tadi per lembar saham. Nah, kebetulan ya yang kita ambil saat itu jadi ada dua opsi. Kita menunggu dividennya cair atau kita merealisasikan capital gain-nya atau kita menjual saham MPMX begitu. Nah, kebetulan waktu itu keputusan yang diambil oleh advisor kami waktu itu karena sudah berbeda advisor ya. Itu dan juga sudah beda sistemnya, yaitu kita memilih capital gain atau kita menjual saham MPMX dengan keuntungan. Kita lihat ya. Jadi ini adalah prosesnya ya. Jadi ada dua opsi yang harus diputuskan ketika kita berinvestasi, kita ingin mengambil dividen atau mengambil capital gain. Nah, kebetulan investing plan kita di MPMX adalah untuk mencari growth atau capital gain ya, atau ya profit ya. Waktu itu profitnya sebesar 73%. Kita jual di 1.400. Kalau kita di sini asumsikan ya kita kecil-kecilan lah. Kita cuma 6% aja investasi di MPMX waktu itu dengan misalkan ya kecil-kecilan investasi 1 miliar lah. Jadi sekitar 6% dari 1 miliar yaitu 60 juta. Ya atau di sini 750 lot. Nah, kalau misalkan kita ngambil dividen sebesar 480 per lembar ini, kita akan mendapatkan profit 36 juta terrealisasi. Sedangkan kalau kita mengambil capital gain itu 44 juta sekian. 73% ternyata ya profitnya, tidak 80% tadi. Nah, jadi di sini ya, di sini ada perbedaan antara selisih antara profit yang didapatkan oleh capital gain dengan dividen. Ya. Jadi kita lebih memilih ini dibandingkan ini. Sudah jelas ya, ketika itu floating profitnya sudah kelihatan 40 juta. Ya, sedangkan kalau kita nunggu dividen kita akan dapat segini. Jadi kita memilih capital gain. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ini yang sangat penting, di mana kita memutuskan investasi di saham ini itu untuk apa? Untuk dividen atau untuk mendapatkan capital gain. Nah, MPMX ini ternyata memang terbaca di sistem kami memiliki perilaku ya yang selalu konsisten mengalami penurunan ketika dia dividen, seperti misalkan terakhir ke belakang ya, jelas waktu itu 2018 ketika investasi kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa, kita melihat ke belakang bagaimana perilakunya. Nah, ini sini ketika ada dividen di November 2017 dia mengalami penurunan sekitar 28%. Kemudian dividen berikutnya sebelumnya
2017 juga turun. Ya, nih ya turun juga, gap down juga. Nih ya dividennya di sini dia turun sampai dengan 6%. Kemudian nah, ini 2016 ini naik. Ya, 2016 ini naik. Kemudian di 2016 ini dividennya 2 kali ya, di 2016 ini sama dengan 2017. Ini juga cenderung ya turun, tapi dia konsolidasi, tidak turun signifikan. Nah, ini juga ini turun, 2015 turun. Kemudian nah, datanya terbatas ya di sini ya. Yang jelas di sistem waktu itu probabilitas untuk turun MPMX setelah atau saat pembagian dividen itu besar, dan kemungkinan besar penurunannya akan menyebabkan floating profit kita berkurang signifikan. Kenapa begitu? Karena waktu kita saat itu 2019 MPMX sedang mengakselerasi kenaikan. Itu ya. Dan dividennya bukan dividen organik yang didapatkan oleh keuntungan operasional, yaitu dari divestasi. Itu dulu alasan kita mengapa memilih capital gain. Dan ternyata setelah kita distribusikan di bulan April sampai dengan Juni, ya di bulan Juni tanggal 12 Juni 2019, MPMX terus mengalami penurunan secara sadis dari harga 1.400 turun hingga menyentuh 900. Artinya floating profit kita benar-benar kalau misalkan kita hold atau kita menahan untuk mendapatkan dividen, kita akan kehilangan potensi profit yang besar ya di sini. Kemudian ternyata kita sangat bersyukur karena ternyata MPMX tidak hanya turun di 900, melainkan mengalami penurunan hingga menyentuh angka 500. Bayangkan, member yang ikut kami mendapatkan dividen dan floating profit sebesar itu. Floating loss sebesar itu. Karena kalau misalkan kita modalnya di 800 dan turun di 500, berarti floating loss-nya menjadi berapa? Itu kita bisa lihat di sini. Misalkan kita modalnya 800-an lah. Floating loss menjadi 30%. Awalnya sudah 70% menjadi loss 30%. Nah, seperti itulah kira-kira kenapa kok kita lebih memilih capital gain, karena memang investing plan kita memang tidak mencari dividen di saham ini. Begitu. Yang kedua, ini case yang kedua, ya kita di BSSR ini terbaru ya, ini 20 Maret yang lalu kita invest di BSSR ini ketika kita switching position karena peer waktu itu sedang perbaikan posisi portofolio, menukarkan posisi yang kurang baik ke posisi yang lebih baik. Nah, kita tukarkan saham NISP dan TSPC ke saham BSSR di harga 3.000-an. Ya. Nah, kemudian ternyata BSSR juga memberikan dividen di Mei 2022 sebesar 411 per lembar. Ya. Jadi kita investasi di BSSR ini cuma 2%. Ya, 2% kita ya asumsikan 20 juta lah kalau modal kita, portofolio kita 1 miliar, kecil-kecilan lah 1 miliar, yaitu 20 jutaan. Ya, total investasi kita di harga 3.020 average di peer ya. Nah, sebanyak 66 lot atau 6.600 lembar. Nah, kita juga memiliki dua opsi, mengambil dividen atau capital gain. Sama dengan MPMX tadi, plan kita di BSSR ini adalah mencari capital gain, bukan mencari dividen. Ya. Kalau misalkan tadi ya kita sudah bisa melihat dari ke belakang BSSR ini seperti apa. Kenapa kok kita tidak mengambil dividen BSSR padahal itu termasuk juga besar? Ya. Karena secara historis saham BSSR memiliki perilaku yang hampir sama dengan MPMX. Ini ya, misalkan di Januari yang lalu sebelum kita invest di bulan Maret, kita melihat dividen saham ini. Ketika dividen dia langsung jatuh, turun dari puncak 4.000 turun sampai dengan 2.700. Ya. Kemudian tidak hanya itu, ternyata terjadi juga di masa lalu, misalkan di tanggal
23 September 2021 juga sama turun, jatuh gap down berturut-turut. Kemudian di tanggal 21 Mei 2021 juga sama, Anda lihat sendiri ini. Ya, kemudian ini saham yang tidak terlalu liquid ya. Ini misalkan di 2019 juga sama, dia langsung turun cukup signifikan dari 2000 ke 1200 ya. Jadi dengan ya tentu saja ini sistem yang merekomendasikan, tapi yang kita lihat secara ya dengan kasat mata seperti ini, dengan kita melihat dari storiesnya, kita tidak perlu susah payah untuk menghitung probabilitas. Sudah banyak sering turunnya, ya berarti kemungkinan besar dia akan turun ya. Jadi inilah yang kita jadikan sebuah dasar membuat keputusan kita akan mengambil dividen atau tidak. Oke, nah seperti itu. Lalu apakah ada saham yang kita hold untuk dividen? Ada, tentu saja ada dividen stock. Tidak mungkin semua saham untuk mencari capital gain, ya, karena di sebuah portofolio itu ada strukturnya, ya. Dan ini kita ambil struktur itu tidak tidak satu jenis saham. Jadi ada beberapa jenis saham, karakter yang berbeda, sektor yang berbeda. Ya, jadi dengan seperti itu sebuah portofolio investasi itu menjadi ideal, ya, dan bisa mengoptimalkan investasi itu dan juga meminimalisir sebuah risiko yang bisa terjadi di market yang mungkin kita tidak perhitungkan sebelumnya, ya. Jadi strategi kita dalam mencari dividen tentu saja investasi jangka panjang. Tidak beli hari ini untuk dapat dividen besok, ya. Jadi mungkin kita beli hari ini untuk dividen tahun depan, ya, seperti itu. Bukan berspekulasi kita beli hari ini untuk besok. Nah, kalau begitu caranya, ya kemungkinan besar kita akan banyak nyangkutnya, kemungkinan besar. Seperti itu, ya. Jadi entah itu saham apapun itu, ya, Anda bisa cek ke belakang bagaimana historisnya. Setelah dividen seperti apa perilakunya, Anda bisa cek. Nah, dari situlah Anda bisa mengambil keputusan, mengambil sebuah dasar untuk keputusan investasi atau trading. Ya, kalau Anda trader dan Anda ingin mencari dividen, ya menurut kami itu kurang pas. Menurut kami ya. Silahkan kalau mungkin Anda beda pendapat dengan kami, itu tidak menjadi masalah. Tapi kemungkinan besar ketika Anda join PTR dan mendapatkan advice dari kami, kemungkinan besar ya kalau Anda pengen cari dividen tidak untuk besok, minggu depan atau bulan depan, kita akan mencari untuk tahun depan dividen itu. Gitu. Jadi ada selisih yang cukup tinggi antara harga beli dengan dividen. Jadi dividen misalkan harga sahamnya jatuh tidak membuat kita menyangkut atau namanya floating loss yang besar gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi di sini Bapak Ibu kalau boleh kami memberikan saran, terutama yang masih pemula, kalau Anda memang tujuannya adalah trading, fokuslah di potensi teknikal, dan kami selalu menghindari dividen, saham dividen. Kenapa? Karena nantinya ketika dia turun, apalagi sekarang ini, dulu aja seperti itu, ketika penurunan itu tidak dibatasi, sekarang ini turun itu 6%, 7% itu sudah ARB dan kita nggak mungkin bisa jual. Gitu loh. Apalagi kalau turunnya itu bertubi-tubi seperti MPMX itu bisa membuat kita ya pusing 7 keliling gitu loh. Jadi pikirkan baik-baik, jangan asal-asal beli. Apalagi sekarang ini kita harus benar-benar bisa mengambil keputusan itu yang berkualitas ya, tidak hanya kuantitas. Jadi kualitasnya harus bagus gitu ya, seperti yang kami lakukan di PTR ataupun di PIR atau PIRS. Semua dipikirkan matang-matang, tujuan kita jelas mencari apa di situ, mencari capital gain atau dividen. Tidak bisa mencari dua-duanya, ya, apalagi dalam jangka pendek, dalam tanda kutip trading. Kira-kira begitu untuk pembahasan dividen. Nah, PTBA kan seperti apa? Kita kan lihat bersama-sama ya. Ini kita prediksi ya. Dividennya besar ya, katanya DPR-nya 100%. Ya, payout ratio-nya 100%. Nah, di sini sudah jelas ini tanggal 6 Juni
itu X date, jadi bulan depan ya, tanggal 6 Juni itu tanggal berapa, hari apa ya? Itu hari Senin ya, berarti kemungkinan hari Senin itu ya bisa jadi turun. Nah, kita lihat secara historis seperti apa. Nah, ini misalkan ya, tanggal 14 April X date. Nih ya, turun ya, gap down, turun dari 2400 turun ke 2400. 2460 turun ke 2400 dan sampai dengan 2100 ya. Jadi ini mengalami penurunan atau downtrend. Kemudian ini juga Juni 2020, Juli 2020 ini dia dividennya sebesar 326 per lembar ya. Dia juga mengalami gap down, turun, dan ini turunnya cukup signifikan dan sekitar 17%. Ketika Anda beli untuk mencari dividen ya mungkin Anda akan ya nyangkut tadi ya, siap harus dengan konsekuensi itu. Kemudian ini yang menurut kami juga cukup signifikan di bulan Mei 2019, yang ini mungkin bisa jadi akan terulang di tahun ini gitu ya. Nah, ini juga mengalami penurunan cukup signifikan dari angka 3.800 menyentuh level terendahnya sampai dengan ya ini yang jangka pendeknya 28%, kemudian dalam jangka panjangnya di 61%, dan dia baru bisa kembali di tahun ini 2022 ini di bulan Mei. Ya, jadi Anda investasi di sini, modal Anda baru balik modal di bulan Mei 2022. Padahal kalau Anda tidak membeli, Anda mungkin beli di bawah sini, capital gain-nya akan lebih besar. Itu loh, 100% lebih. Nah, Anda mau nyari dividen atau capital gain, sekarang ada pilihannya ada di tangan Anda masing-masing. Ya, silahkan tulis di komentar Anda akan pilih mana, dividen atau capital gain. Ya, yang jelas ya dalam waktu dekat ini harusnya ini bukan waktu yang terbaik untuk membeli saham PTBA karena akan dividen, dan secara historis bisa Anda lihat sendiri kemungkinan besar ya, namanya ini potensi atau prediksi kami ini bisa benar dan bisa salah, tapi kemungkinan besar PTBA akan turun ketika X date dividen dan berlanjut dalam beberapa waktu setelah itu. Ya, ini kita tidak menakut-nakuti, silahkan Anda analisa ulang, Anda prediksi ulang. Anda buat, kalau Anda trading ya buat trading plan-nya lah ya. Anda buat investing plan kalau Anda investasi, silahkan. Yang jelas ketika kita membeli, kita tidak hanya memikirkan profitnya, tapi juga kita harus memikirkan konsekuensi atau risiko yang bisa kita peroleh dari keputusan tersebut. Oke, kira-kira begitu. Semoga Yeftalk ini dapat memberikan informasi, Bapak Ibu mendapatkan informasi yang menguntungkan, Bapak Ibu mendapatkan pencerahan dan inspirasi, dan Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan dengan menonton Yeftalk ini. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan begitu Anda ikut membantu memberikan dukungan ke kami untuk terus semangat membuat Yeftalk atau video-video edukasi selanjutnya. Oh ya, lupa, malam ini kita masih ada penawaran trade vesting kalau Anda ingin join PTR. Promo bundling PTR dan Peers ya untuk investasi saham syariah. Masih ada sekitar 6. Silahkan Anda hubungi admin ya di WA atau Telegram. Anda tanya-tanya, jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu layanan kami agar tidak salah pilih dan Anda tidak menyesal setelah memilih tersebut karena sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda trader ya joinnya PTR, kalau Anda investor joinnya ya investing yang peer ataupun peers. Jadi semuanya ada di website kami, Anda bisa kunjungi di website dan Anda bisa pelajari kinerja kami. Kemudian fasilitas apa saja yang didapatkan, di sini semua ada. Oke, itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.